Umat Hindu di Bali dalam melaksanakan ritual keagamaan, salah satu hari raya yang ditunggu-tunggu dan datangnya setiap 6 bulan sekali adalah Hari Raya Pagerwesi. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ido Bagus Purwosideman, salah satu dosen di Fakultas Pendidikan Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Umat sedharma di Nusantara dan juga umat Hindu di Bali khususnya, perayaan Hari Pagerwesi diyakini sebagai perayaan yang ditujukan kepada Sang Pramesti Guru, diyakini sebagai guru semesta alam. Hari Raya Pagerwesi yang jatuh pada Bude Kliwon Sinte ini merupakan hari yang dimaknai, kalau kita lihat dari kata Pagerwesi, berarti pager artinya pagar atau pageh, dan wesi juga bisa diartikan sebagai besi atau keimanan atau kekuatan manusia pada hari itu menjaga dan memperkuat imannya. Pemilihan kata Pagerwesi, wesi dengan arti kata atau disimbolkan dengan besi. Besi ini simbol dari kekuatan atau kekuatan iman manusia. Sehingga pada saat Hari Pagerwesi itu, umat Hindu diharapkan untuk semakin teguh imannya dalam menjalani kehidupan hingga datangnya Hari Pagerwesi pada 6 bulan berikutnya. Bahkan Hari Raya Pagerwesi dipilih oleh beberapa tempat sebagai perayaan tempat-tempat suci tertentu. Ada Pemerajaan, ada Pura Dadia, ada Pura Kayangan Tiga yang melakukan atau mengambil momen pada Hari Raya Pagerwesi sebagai tonggak ritual perayaan piodalan. Ini menandakan bahwa Hari Pagerwesi merupakan hari istimewa bagi umat Hindu di Bali. Hari Raya Pagerwesi merupakan hari raya yang berurutan dengan rentetan beberapa ritual hari-hari besar umat Hindu di Bali. Yang pertama adalah Hari Saraswati, kemudian Banyu Pinaruh, dan kemudian pada saat Hari Rabu Kliwon Sinte adalah Hari Pagerwesi. Hari Pagerwesi ini, kalau dikaitkan dengan perayaan seperti Hari Raya Saraswati dan Banyu Pinaruh, kita ketahui bersama dalam siklus kalender ataupun perjalanan kehidupan umat Hindu di Bali itu diawali pada Wuku Sinte. Perayaan Hari Saraswati merupakan puncak dari siklus perjalanan kalender umat Hindu di Bali. Yang diyakini oleh umat Hindu di Bali, hari itu merupakan turunnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada umat Hindu di Bali dilambangkan dengan Dewi Saraswati. Kemudian pada keesokan harinya merupakan hari pertama dari seluruh siklus kehidupan manusia yang akan dilalui 6 bulan ke depan, yaitu Redite Paing Wuku Sinte. Ini diyakini sebagai Hari Raya Banyu Pinaruh. Banyu artinya air, Pinaruh artinya pengetahuan atau piniweruh atau sumber air kehidupan. Inilah bagi umat Hindu pada saat hari pertama melewati siklus kehidupan dibekali dengan penganugerahan berupa air kehidupan, di mana umat Hindu melakukan penyucian atau melakukan pembersihan diri dengan melukat ke pantai atau ke sumber-sumber air. Sehari setelah Banyu Pinaruh, pada keesokan harinya dikenal dengan Hari Some Ribek.
Someribek ini adalah hari di mana penghormatan bagi umat Hindu, persembahan ditujukan kepada Dewi Sri. Dewi Sri adalah lambang dari kemakmuran dan kesuburan serta sumber kehidupan. Keesokan harinya pada hari Selasa diyakini sebagai hari Sabuh Mas. Sabuh Mas adalah hari diturunkannya rejeki oleh Ida Sang Hyang Widi Wasa, sehingga pada hari Selasa atau Sabuh Mas ini umat Hindu menghaturkan pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa dengan harapan untuk bisa diberikan kemakmuran serta rejeki yang melimpah. Nah, kemudian setelah hari Sabuh Mas ini, kemudian masyarakat Hindu menyiapkan untuk melakukan pemujaan di keesokan harinya dengan perayaan Hari Pagarosi. Bagi masyarakat Hindu dalam melaksanakan ritual atau perayaan Hari Suci Pagarosi, mereka menyiapkan segala sesuatunya dari beberapa hari sebelumnya, sama dengan penyiapan dari rangkaian ritual-ritual lainnya. Nah, khusus pada Pagarosi ini, karena pada hari Pagarosi ini sebagai tonggak untuk pemujaan kepada Pramesti Guru, bagi para pendeta atau sulinggih ataupun pinandita, hari ini diyakini sebagai persembahan atau disebut dengan mepasang lingga. Tapi bagi masyarakat umumnya, pada saat perayaan Hari Raya Pagarosi, mereka menyiapkan sarana berupa sesayut pageh urip. Pageh urip artinya untuk mendapatkan dirgawise, panjang umur, juga dilengkapi dengan sarana seperti daksina, kemudian prayaschita, kemudian sodan, dan juga canang yang lainnya. Nah, pemujaan-pemujaan yang dilakukan pada Hari Pagarosi ini bisa bertempat di pemerjaan ataupun di pura, di mana pada Hari Pagarosi itu juga jatuh dengan hari Piodalan yang tegaknya sama pada Hari Pagarosi. Kenapa bagi masyarakat di Buleleng Hari Raya Pagarosi ini menjadi hari yang istimewa seperti perayaan hari besar galungan lainnya di Bali? Kita meyakini dalam pelaksanaan keagamaan di Bali, kita memiliki aturan atau dasar-dasar. Yang pertama disebut dengan seruti, kemudian semerti, kemudian acara, kemudian sila, dan atmanastuti. Inilah yang kemudian menimbulkan adanya perbedaan-perbedaan. Kemudian yang terpenting adalah acara. Ini bagaimana umat Hindu yang ada di Bali, seperti di Bali Selatan dan di Bali Utara, tidak bisa disamakan persis karena mereka menyesuaikan dengan kondisi alam serta apa yang mereka harapkan pada hari yang mereka lakukan dalam perayaan tertentu. Acara inilah yang menjadi pembeda kenapa masyarakat di Singaraja pada saat Hari Pagarosi mereka merayakan dengan sedikit istimewa dibandingkan dengan masyarakat Bali Selatan atau masyarakat Bali pada umumnya. Ini juga menjadi petunjuk bagi kita bahwa di Bali berlaku yang namanya Purwa Dresta, kemudian Sastra Dresta, Desa Dresta, dan Loka Dresta. Ada semacam ritual perayaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Inilah yang menjadikan kenapa masyarakat di Buleleng, khususnya di masyarakat Bali Utara, Hari Raya Pagarosi itu ibaratnya mereka merupakan merayakan seperti Hari Raya Galungan di Bali pada umumnya. Namun inti dari setiap perayaan yang dilakukan selalu sama dalam rangka memohon anugerah, memohon keselamatan, memohon rejeki dan rahmat dari Ida Sang Hyang Widi Wasa ataupun manifestasi dari dewa-dewa yang diistanakan yang dilakukan pada setiap hari perayaan tertentu yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Demikianlah rangkaian dari ritual upacara-upacara penting di Bali, dari Hari Saraswati, kemudian Banyu Pinaruh, Someribek, kemudian Sabuh Mas, dan Hari Pagarosi, diharapkan untuk mengisi diri dengan persiapan berupa ilmu pengetahuan. Jangan sampai terjerumus kepada penderitaan, karena hanya manusia bodoh yang terjerumus kepada penderitaan. Diharapkan manusia senantiasa sepanjang umurnya untuk belajar dengan pengetahuan yang ada, sehingga tidak menjadi korban dari keserakahan manusia-manusia jahat yang lainnya. Kepada Brosis Info Denpasar, saya ucapkan selamat Hari Raya Pagarosi, dan apa yang saya jelaskan tadi semoga ada manfaatnya. Kurang lebih kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om.